Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya ini sebuah berita hot lagi. Dan ini terpaksa harus saya tayangkan di hari ini juga. Dan ini adalah konten saya yang kedua. Ya, ini berita baru, ini berita kemarin sebenarnya ya. Yaitu seperti biasa, setiap hari Jumat ini sudah seperti menjadi kebiasaan ya. Pasti ada sebuah peristiwa besar yang ya memang tidak selalu hari Jumat, tetapi kebanyakan di setiap Jumat Bareskrim seperti mengadakan jumpa pers ya. Siapa yang diekspos dalam jumpa pers Bareskrim Jumat kemarin? Yaitu yang diekspos adalah kasus DNA Pro dengan bintang utama Daniel AB yang sebagai direktur utamanya, yang selalu menyapa Anda, "Halo DNA aku, apa kabur?" gitu kan. Karena kan dia kabur gitu, tapi ketangkap gitu ya. Nah, jadi Jumat kemarin itu beritanya yang hot, dieksposnya kasus DNA Pro ya, dan Daniel AB yang waktu itu sudah tertangkap tapi belum dimunculkan. Kali ini dimunculkan. Nah, kita lihat beritanya di sini, berita di Kompas, ya. Di sini apa ceritanya? Judulnya, pakai baju tahanan, dirut robot trading DNA Pro, Daniel AB minta maaf. Kenapa ya dia minta maaf? Tapi bagus juga sih ya, dia bisa minta maaf gitu ya. Di sini kalau kita lihat fotonya, Daniel AB sedang berbicara memegang mikrofon. Di belakangnya para tahanan, ya teman-temannya dia lah, konco-konconya dia, founder, co-founder, leader yang sudah tertangkap, exchanger, ya kan? Itu dijejer tuh di sana pakai baju Shopee, baju orange, ya. Nah, di sini dia sedang memegang mic di dalam konferensi pers pengungkapan kasus DNA Pro di lobi Bareskrim Polri, ya kemarin Jumat, ya. Nah, di sini katanya tersangka kasus penipuan via aplikasi robot trading DNA Pro Academy, lengkapnya yaitu Daniel AB meminta maaf atas penipuan investasi bodong perusahaan yang dirintisnya. Halo, apa kabar? Jadi siapa dari antara Anda yang pemain DNA Pro yang masing bilang ini adalah real trading? Coba angkat tangan. Oke lah, siapa di antara Anda yang masih berharap DNA Pro itu bisa hidup lagi? Oke, siapa di antara Anda yang bilang DNA Pro bukan penipuan? Dan siapa yang dari antara Anda bilang DNA Pro itu jatuh karena si Chandra Teja dan teman-temannya tuh banyak bacot katanya ya, sehingga DNA Pro jatuh. Hebat dong saya, karena bacot saya DNA Pro jatuh. Ya enggak lah, karena DNA Pro itu penipuan, sudah saya kasih tahu dari tahun lalu. Pada nggak percaya, malah saya dibully. Sekarang ya sudah, Anda terima nasib aja ya. Nah, sini adapun Daniel AB adalah direktur utama PT DNA Pro Academy. Ya, pantauan kompas.com di Bareskrim Polri kemarin ini, AB menggunakan baju Shopee ya, baju orange ya. Di saat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus DTP Deksus Bareskrim menggelar konferensi pers kasus DNA Pro. Nah, di sini nanti kita lihat lagi lah videonya lebih mantap ya. Di sini dikatakan, saya Daniel AB selaku Direktur Utama DNA Pro meminta maaf sebesar-besarnya untuk para kolega. Dengar ya, dia minta maaf. Artinya memang DNA Pro suatu kesalahan, bodong gitu ya. Tapi kita lanjutkan dulu deh ya. Kepada untuk para kolega, kepada keluarga, kepada member. Berarti dia bohongin keluarganya juga nih. Oke deh, ya. Kata Daniel dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Jumat kemarin, 27 Mei 2022.
Daniel mengakui kesalahannya terhadap para anggota aplikasi DNA Pro Academy. Ia juga mengatakan dirinya telah bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Telah bertanggung jawab. Maksudnya sudah ganti? Ya belum dong. Ini saya nggak tahu ya, salah bahasa medianya apa salah bahasanya si Daniel. Sebenarnya harusnya dirinya mau bertanggung jawab gitu. Bukan telah, kalau telah artinya dia sudah ganti dong uangnya. Belum lah, belum ganti duitnya kok dibilang telah bertanggung jawab. Enggak lah. Orang kabur gimana tanggung jawab, ya untung aja ketangkep gitu ya. Ia menjelaskan, aplikasi DNA Pro awalnya berjalan lancar. Ya, nanti di videonya kita akan lihat, maksudnya awalnya itu aplikasinya bukan bodong, kira-kira begitu. Nanti kita lihat videonya ya. Namun ia mengklaim akibat sistem yang tidak siap, belakangan aplikasi itu membuat para anggotanya merugi. Nah, di sini nih kalimatnya. Awalnya aplikasi itu memang sangat baik, tapi memang berkembang pesat untuk member dan ketidaksiapan sistem kami, maka terjadilah skema piramida ini. Ini kalimat bersayap ini. Dari awal memang sudah piramida, bukan bilang awalnya baik, tetapi karena berkembang, seakan-akan karena berkembang tidak siap, jadi dirubah jadi skema piramida. Kan kira-kira begitu yang dia maksud gitu ya. Padahal bukan itu, memang dari awalnya sudah piramida. Jangan bilang sistem tidak siap. Loh, kok buktinya siap dibikin piramida? Ngomong minta maaf, tapi maafnya nggak tulus ini. Ngomonglah jujur, saya minta maaf karena memang dari awal sistem kami didesain untuk menipu. Gitulah, supaya dosanya tambah ringan. Jangan excuse. Batuk jadinya. Aduh, jadi batuk. Excuse bilang awalnya baik-baik saja, tetapi karena berkembang pesat, tidak siap, jadi piramida. Kan lucu, tidak siap apa? Loh, kok buktinya siap dirubah jadi piramida? Ini ngaco ini gitu ya. Sorry deh ya, lu boleh pinter ngomong lah, cuman bullshit gitu ya. Dalam kesempatan itu, Daniel yang mengenakan pakaian tahanan orange mengapresiasi Bareskrim Polri. Alah, ia berharap industri robot trading kedepannya dapat semakin maju. Udahlah, jangan basa-basi aja lah ya. Dan terakhir saya mau bilang bahwa industri robot trading supaya kedepannya harus lebih maju lagi dari sekarang. Nah, di sini kita lihat penggalan cuplikan video dari Kompas TV mengenai pernyataan Daniel AB dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Ada sekitar 3.600 korban yang melaporkan kerugian senilai 551 miliar rupiah dari robot trading DNA Pro. Menurut polisi, tersangka menjerat ribuan korban dengan iming-iming harta kekayaan melalui aplikasi DNA Pro yang kemudian terungkap merupakan bentuk skema piramida. 3 tersangka yang masih berstatus buronan diduga ada di luar negeri. Bos DNA Pro pun meminta maaf kepada anggota DNA Pro. Ini adalah suatu kegiatan yang kami duga menjadi robot trading dengan metode Ponzi. Nanti kita akan lihat bahwa keuntungan yang didapat member sebenarnya adalah keuntungan yang pura-pura, manipulatif. Memang ya dalam suatu gambar DNA Pro ada namanya atau menampilkan grafik trending yang real, ada grafiknya. Ada real terkait dengan pembayaran dari emas maupun uang. Tetapi itu semua bohong. Semua adalah tidak benar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada kolega, pada keluarga, pada member, dan saya sudah bertanggung jawab atas semua itu sampai detik ini. Awalnya aplikasi DNA itu memang sangat baik, tapi memang berkembangnya pesat untuk member dan ketidaksiapan sistem kami, makanya terjadilah skema piramida itu. Jadi memang skema piramida itu terjadi dan memang uangnya sebenarnya kalau skema piramida itu balik ke member lagi. Oke, Anda sudah dengar kan pengakuan dari Daniel AB
Di sini jelas dia katakan awalnya sistemnya baik-baik saja lah gitu. Tapi karena perkembangannya berubah jadi sistem piramida. Allah dari awalnya sudah piramida. Mana ada sistem trading yang setiap hari konsisten 1-2%. Nggak ada coy ya. Udahlah kalau ngaku minta maaf yang jujur tulus gitu. Jangan putar-putar lagi deh. Nah kemudian Detik News mengabarkan, ya kira-kira sama. Di sini katanya ada 5 kabar terbaru kasus DNA Pro. Aset ratusan miliar disita. Ya 4 diantaranya sebenarnya udah lama ya. Nggak penting lagi saya ulas. Cuman yang aset ratusan miliar ini yang menarik nih, yang disita. Tadi pagi juga sudah saya singgung sedikit. Tapi sini kita lihat lagi ya. Di CNN Indonesia juga dikatakan Polri sita 307 miliar. Klaim bakal dikembalikan ke 3.621 korban DNA Pro. Nah, padahal pemain DNA Pro ada ratusan ribu kan? Iya kan? Tapi hanya dikembalikan kepada 3.621 korban. Mana saja ini? Iya, yang melapor, yang masuk ke dalam paguyuban diwakili oleh kuasa hukumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Hanya itu saja. Kalau nanti sitaan ini benar-benar teridentifikasi dengan jelas ya. Kalau misalnya asetnya berbentuk barang ya harus dijual dulu gitu ya. Diklaim akan dikembalikan. Nah, tetapi mekanismenya tidak dijelaskan di sini. Dugaan saya tidak secepat itu akan dikembalikan, tetapi 3.621 korban ini setidaknya boleh bernapas lega. Kenapa? Effort dia mengadukan DNA Pro ini ke Bareskrim Polri melalui paguyuban, ada beberapa paguyuban lah gitu ya, mulai membuahkan hasil. Memang tidak besok sih dikembalikannya, karena menurut saya ini masih melalui beberapa sidang sampai diputuskan bersalah, kemudian baru dibagi. Mekanismenya nanti akan menarik. Nanti kita akan lihat cara baginya. Tetapi poinnya yang penting adalah cuman 3.621 korban saja yang dapat. Yang lainnya yang tidak melapor ya bye-bye. Kita lihat di sini katanya Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset dengan nilai lebih dari 307 miliar. Dari para tersangka kasus robot trading DNA Pro. Nantinya aset tersebut akan digunakan untuk mengembalikan kerugian korban sebanyak 3.261 orang. Total nilai aset dan uang yang disita sebesar 307 miliar 525 juta 57.172 rupiah. Demikian kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan kemarin Jumat ya. Jadi ada 307 miliar. Nah, kemudian ya di sini aset-asetnya apa aja? Misalnya ada 20 kg emas. Emas gampang dijual lah. 10 unit rumah mewah. Nah, ini gampang-gampang susah jualnya gitu ya. Perlu waktu. 1 unit hotel di Jakarta Pusat. Perlu waktu juga kalau mau dijual, dieksekusi. 2 unit apartemen, 14 mobil bermerek seperti Ferrari nih. Alphard, Mustang, Lexus, BMW, Fortuner, Pajero, HR-V, dan Honda Brio. Ada uang tunai sebesar 105,5 miliar. Nah ini udah pasti uangnya udah nggak usah jual beli lagi gitu ya, yang turut disita aparat kepolisian. Tadi aset-aset yang rumah dan segala macam itu harus dijual dulu ya. Wisnu menjelaskan bahwa total kerugian dari 3.621 orang sebenarnya mencapai 551 miliar. Namun sejauh ini kepolisian baru menyita 307 miliar. Dari sini setidak-tidaknya menurut kacamata saya, kalau dibagi secara proporsional, setidak-tidaknya kembali sekitar 50%. Iyalah daripada enggak kembali sama sekali, tapi kembali 50%. 50% lebih sih ya kalau 307 miliar. Lumayan kan? Apalagi kalau nanti hasil penelitian atau penyidikan Bareskrim menemukan lagi aset-aset yang bisa disita.
Nah, yang tidak melapor gimana? Ya sudah, siapa suruh nggak melapor gitu ya. Dari 3.000-an sekian korban, total kerugian yang disampaikan kepada Polri kurang lebih sekitar 551 miliar, kata Wisnu ya. Nah, ini kita udah tahu lah, DNA Pro adalah salah satu aplikasi robot trading yang diblokir pemerintah. Ya, dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Kemendak bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri sempat melakukan penyegelan terhadap DNA Pro Academy pada Jumat 28 Januari lalu. Iya, yang setelah disegel dicopot. Terus dibikin pengumuman, itu nggak benar itu, ini sudah dicopot segelnya. Nah, Anda yang pernah ketipu coba angkat tangan. Kemudian Anda yang bilang, alah Pak Chandra bohong, mana itu? Nggak disegel, buktinya sudah dicopot. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah bully saya gitu? Angkat tangan. Udahlah, ini udah jelas tipu. Masing bilang DNA Pro akan hidup lagi. Mimpi kali Anda ya. Nah, dalam kasus ini total ada 14 tersangka yang sudah dijerat sebagai tersangka. 3 tersangka hingga saat ini masing berstatus buronan dan diduga melarikan diri ke luar negeri. Tapi minggu depan rasanya akan diumumkan ada yang tertangkap nih ya. Kita tunggu saja ya. Oke, jadi demikian berita yang hot yang bisa saya sampaikan kepada Anda pada hari ini, dan ini adalah konten kedua saya. Ya, semoga dari kejadian ini semua Anda bisa belajar banyak gitu ya, bahwa kalau sebuah investasi yang menawarkan pengembalian keuntungan yang too good to be true, pasti bodong. Udahlah, percaya saya lah. Jadi sebenarnya saya lagi mempertimbangkan apakah channel ini akan saya teruskan gitu ya, karena harusnya Anda setahun lebih sudah mengikuti channel saya, kecuali yang baru ya. Pasti sudah mulai menemukan indikasi-indikasi kan, kalau melihat tawaran investasi, langsung Anda sudah bisa mengendus, ini bodong. Gampang saja lah kalau aplikasi atau investasi yang menawarkan keuntungan yang sedemikian besar, ya seperti 1 atau 2% per hari robot trading ini. Robot trading apapun tidak ada yang bisa 1-2 hari dan konsisten gitu ya. Ya kalau 1-2% kadang-kadang bisa, bahkan mau 10% sehari pun bisa, tapi tidak bisa setiap hari. Gitu ya. Jadi demikian saja bahasan saya yang sederhana ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.